Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali berjumpa. Di sini kembali akan menemani teman-teman semua dalam obrolan santai. Tentu saja masih seputar kehidupan, Islam, bisnis, inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga berbagai macam informasi lainnya yang bermanfaat. Nah, di video kali ini insya Allah kembali akan ngobrol santai ya seputar hal yang berhubungan dengan kehidupan, terutama kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat kelak ya. Dan temanya kali ini insya Allah kita akan membawakan tema dengan judul 10 golongan manusia yang akan menjadi teman setan, teman iblis kelak di neraka ya. Nah, siapa saja itu? Mari kita sama-sama ikuti dan pastikan teman-teman tidak skip videonya agar tidak salah paham ya dalam memahami apa yang disampaikan. Dan sebelumnya tentu saja untuk teman-teman yang kebetulan baru mampir ya dan belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dulu agar channel ini lebih berkembang lagi dan juga sendiri lebih bersemangat dalam menyampaikan materinya, dan juga teman-teman yang lainnya akan merasakan manfaatnya juga. Baik teman-teman, kita lanjut saja. Silahkan subscribe dulu untuk yang belum, dan terima kasih untuk yang sudah. Semoga menjadi amal kebaikan buat kita semua. Baik teman-teman, dalam satu riwayat Imam Al-Bukhari bahwa diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang duduk-duduk didatangi oleh seseorang ya. Dan waktu itu beliau bertanya, siapakah Anda? Orang tersebut lalu menjawab dengan jawaban yang sangat mencengangkan, yaitu dengan jawaban, saya iblis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja kaget dan bertanya, ada apa gerangan engkau datang ke sini? Iblis menjawab, saya mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawab beberapa pertanyaan yang engkau ajukan. Dan tentu saja kesempatan tersebut teman-teman dimanfaatkan Rasulullah untuk mengorek informasi yang berhubungan dengan umatnya. Dan pertanyaannya adalah yang berhubungan dengan teman-teman iblis tersebut atau yang akan dijadikan teman iblis nantinya. Nah, di sini kita akan sebutkan satu persatu hasil dialog Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama iblis tersebut. Baik, apa saja itu? Ikuti video selanjutnya. Golongan orang pertama yang akan menjadi teman iblis kelak di neraka adalah hakim yang curang. Hakim yang curang yang tidak menetapkan hukum berdasarkan aturan yang telah dilakukan atau yang telah ditetapkan, terutama berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, maka hakim tersebut akan menemani setan kelak di neraka, termasuk jajarannya atau yang berhubungan dengan penegak hukum. Di antaranya adalah polisi, jaksa, ya, pengacara, atau juga kita semua ya sebagai kepala keluarga, misalkan dalam menetapkan aturan di keluarga tidak bisa berbuat adil, ya juga termasuk, bukan hanya mereka-mereka yang punya jabatan sebagai hakim ya. Nah, jadi hakim dalam menetapkan hukum yang tidak sesuai dengan aturan, maka mereka adalah orang-orang yang akan menjadi golongan temannya iblis, temannya setan kelak di neraka. Nauzubillah, semoga kita semua tidak termasuk ke dalam golongan tersebut. Nah, bagaimana ketika kita atau sebagai hakim atau sebagai jaksa atau sebagai pengacara atau juga sebagai polisi dan atau sebagai orang yang dipercaya untuk mengurus sesuatu, maka bersikap adillah, maka kita akan terhindar dari golongan tersebut atau menjadi teman setan. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa terhindar dan tidak menjadi sahabat setan kelak di neraka. Karena ketika kita menjadi sahabat setan, ya otomatis berarti tempat kembali kita adalah neraka. Nauzubillah ya.
Golongan manusia yang kedua yang akan menjadi sahabat iblis, teman-teman, ternyata adalah orang-orang kaya. Nah, orang-orang kaya yang bagaimana? Ini orang-orang kaya yang menonjolkan kesombongan atau yang menyombongkan diri di muka bumi ini. Mereka tidak sadar bahwa kekayaan itu adalah hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dengan bangganya memamerkan kekayaan. Nah, termasuk di YouTube ini, teman-teman, sering ya kita menyaksikan mereka-mereka yang menonjolkan kekayaan, mengekspos kekayaan. Padahal yang menonton itu kan bukan hanya orang-orang kaya. Banyak di antara teman-teman kita yang justru untuk makan pun sangat sulit. Nah, ketika mereka dengan tujuan menyombongkan diri, memamerkan hartanya, demi untuk ya menyombongkan dirinya supaya dianggap wah, maka itu adalah termasuk golongan orang-orang yang akan menjadi teman setan kelak di neraka. Nauzubillah. Nah, ketika kita diberikan kekayaan, justru itu adalah sebuah kesempatan di mana kita bisa beramal lebih banyak lagi ya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mampu. Ketika orang kaya mampu bersedekah, orang kaya mampu berhaji, orang kaya mampu umroh, orang kaya mampu membangun masjid, orang miskin tidak bisa melakukan itu. Jadi dengan kekayaan justru kita lebih banyak punya kesempatan untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan amal yang lebih banyak untuk bekal kita di akhirat. Ketika sebaliknya justru hanya menyombongkan diri, maka ya terima saja bahwa itu adalah termasuk golongan orang-orang yang akan menjadi teman setan kelak di neraka. Nauzubillah ya. Ketika kita diberikan kekayaan, manfaatkanlah sebagai alat untuk menjemput ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman setan yang ketiga adalah orang atau para pedagang yang dalam berdagangnya curang, teman-teman. Termasuk misalkan mengurangi timbangan, berbohong, tidak menunjukkan cacatnya barang yang dijualnya. Itu termasuk golongan orang-orang yang akan menjadi teman setan kelak di neraka. Termasuk para penimbun juga. Pokoknya pedagang-pedagang yang curang, pedagang-pedagang yang tidak jujur, maka itu adalah termasuk yang akan menjadi teman setan kelak di neraka. Nauzubillah. Jadi ketika kita menjadi pedagang, tunjukkan kejujuran kita. Insya Allah dengan kita menunjukkan kejujuran, dengan kita menunjukkan hak, kita tidak akan rugi kok. Justru kita akan untung. Walaupun mungkin secara untung tidak terlalu besar karena kita jujur ya, kita ya menyampaikan apa adanya. Tapi insya Allah rezekinya berkah. Yang namanya rezeki berkah, walaupun berapa yang kita terima, kita akan insya Allah akan cukup. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali sekarang ya pedagang-pedagang yang justru tidak jujur, menutupi kejelekannya. Bahkan nauzubillah ketika mereka menimbun barang-barang dan juga memanfaatkan situasi dan kondisi di mana barang-barang langka justru mereka yang berperan. Misalkan menimbunnya, nanti dikeluarkan ketika barang sudah mahal. Itu kan sesuatu yang tidak jujur, teman-teman. Dan itu tidak diperbolehkan. Makanya itu adalah termasuk orang-orang yang akan menjadi golongan atau menjadi teman setan kelak di neraka. Nauzubillah, semoga kita semua menjadi pedagang yang jujur, pedagang yang baik, pedagang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun profesi kita, termasuk menjadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur, utamakan keimanan, utamakan kejujuran. Insya Allah hidup kita barokah. Apapun pekerjaan kita, termasuk menjadi seorang pedagang. Teman-teman, golongan yang keempat yang akan menjadi teman setan adalah orang yang suka minum khamar. Nah, apa saja yang termasuk khamar itu? Khamar itu adalah sesuatu yang memabukkan. Jenisnya apapun itu. Saya tidak menyebutkan merek, saya tidak menyebutkan karena memang juga tidak tahu ya merek-mereknya. Nah, apa merek-merek itu atau apapun itu, setiap yang memabukkan maka itu termasuk khamar. Maka ketika kita menjadi pengguna dan juga pengedar, maka itu adalah termasuk golongan teman-teman setan. Artinya ya bakal di neraka tempatnya. Nauzubillah.
Dan sesuatu yang sangat merugikan ya ketika kita ya berani terjun ke arah sana. Maka waspadalah. Itu adalah salah satu yang bisa dijadikan sebagai jebakan setan. Contoh Barsiso, ya kan mereka Barsiso itu menganggap bahwa meminum khamar itu adalah perbuatan yang paling ringan dosanya. Padahal dengan minum khamar dia jadi tidak sadar, bahkan dia jadi melakukan perzinahan, bahkan melakukan pembunuhan. Dan terakhir dengan gara-gara khamar itu, kisah Barsiso itu, lepaslah imannya. Nah seperti itu. Jadi golongan keempat yang akan menjadi teman setan adalah mereka yang meminum khamar. Nauzubillah, semoga kita semua terhindar dari hal tersebut dan jangan sampai kita mau coba-coba. Dekat pun jangan sampai. Karena sekali kita dekat, sekali kita mencoba, terus merasakan ya, sensasinya, nah itu akan berbahaya buat kita. Nauzubillah, semoga kita semua bisa terjaga dari hal-hal demikian. Teman-teman, teman setan yang kelimanya ya, yang dikorek informasinya dari iblis langsung, yaitu orang yang suka fitnah. Nah jadi tukang fitnah ini akan menjadi teman setan. Artinya ya mereka akan menjadi teman setan di neraka. Termasuk di dalamnya yang ya menyebarkan berita-berita bohong di dalam penyampaian informasi. Itu kan bisa menimbulkan sesuatu. Bahkan fitnah itu sendiri kan lebih berbahaya teman-teman daripada pembunuhan. Karena memang kalau membunuh itu langsung mati sekaligus ya. Tapi ketika kita kena fitnah bisa mati secara perlahan. Nah itulah makanya bahaya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena memang itu tadi, kalau misalkan pembunuhan hanya sekali, tapi fitnah itu bisa menyengsarakan orang dalam kurun waktu yang begitu lama. Banyak ya orang yang kena fitnah, padahal mereka tidak berdosa. Hidupnya menjadi sengsara karena memang akibat dari fitnahan tersebut. Makanya fitnah adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, orang-orang yang suka menyebarkan fitnah, menyebarkan hal-hal yang tidak baik, menyebarkan berita-berita bohong padahal tidak sebenarnya, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang akan menjadi sahabat setan kelak di neraka. Nauzubillah, semoga kita semua tidak termasuk ya dari golongan orang-orang tersebut. Dan mari kita sama-sama manfaatkan kemajuan teknologi ini justru untuk menebar kebaikan. Jangan sampai menyebarkan berita-berita yang bohong, berita-berita yang tidak ada manfaatnya. Nauzubillah, kalau misalkan dengan menyebarkan berita-berita bohong, menyebarkan hal-hal yang membuat masyarakat resah, kita termasuk dari golongan orang-orang yang akan menjadi sahabat setan. Nauzubillah ya, jangan sampai demikian. Makanya mari kita sama-sama jadikan kemajuan teknologi ini termasuk kemudahan kita mengakses informasi seperti halnya YouTube ini, kita manfaatkan untuk hal-hal yang bisa memberikan manfaat ke khalayak ramai. Dengan demikian kita akan terhindar dari apa yang dijadikan atau apa yang akan dijadikan jebakan oleh setan, sehingga mereka atau kita akan menjadi sahabat mereka kelak di neraka. Nauzubillah ya, jangan sampai terjadi kita. Golongan manusia yang akan menjadi teman setan selanjutnya atau yang keenam adalah orang-orang yang suka memamerkan diri. Baik itu dalam amal, dalam harta, dalam apapun itu. Ketika kita suka memamerkan, ketika amal ditunjukkan, pokoknya apapun yang menurut mereka akan dikenal, tunjukkan. Apalagi zaman sekarang ya, dengan adanya ya video mudah diakses. Ya nauzubillah, jangan sampai misalkan sedekah diperlihatkan, sehingga ya itu menganggap bahwa sebuah kebaikan. Padahal mungkin ya di dalam hatinya misalkan ya ada sifat ria, ingin pamer, ingin dianggap seorang dermawan. Ya kalau iya si dermawan walaupun disorot kamera ya nggak masalah ya. Cuman kan kita tidak tahu ya apakah itu benar-benar dermawan atau memang hanya pencitraan atau hanya ingin dianggap mereka seorang dermawan. Ya naudzubillah, ketika memang seperti itu
misalkan sesuatu ditunjukkan bukan hanya dalam hal derma saja, bukan hanya dalam hal sedekah saja, apapun itu ya, ketika kita selalu memamerkan, selalu ingin dianggap orang, jadi bukan butuh penilaian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan butuh keriduan Allah Subhanahu wa taala, tapi ingin dipuja, ingin diagungkan oleh manusia, maka itu adalah termasuk orang-orang yang ya menjadi golongan teman setan. Artinya ya kembalinya ke neraka. Nauzubillah, jangan sampai. Sebaiknya ya kita memang beramal disembunyikan, jangan sampai orang lain tahu. Ketika toh misalkan kita harus menunjukkan, ya perkuat dulu hati kita, jangan sampai ada rasa ria, jangan sampai ada rasa ingin dipuji. Ketika memang sudah kuat dan ingin menunjukkan atau ingin memberikan contoh, ya nggak masalah ya, walaupun misalkan kita menggunakan kamera ketika memberi ya dilihat. Kalau misalkan kita memberi sesuatu lantas diekspos orang lain, ya ini apalagi misalkan karena ingin banyak subscriber dan lain sebagainya, tujuannya bukan lillah, tujuannya bukan karena Allah, ya itu akan jadi masalah, dan itulah yang akan menjadi teman-teman setan. Nauzubillah ya, jangan sampai demikian. Dan kita semua berdoa semoga kita terhindar dari hal yang demikian. Karena memang untuk zaman sekarang kan mudah sekali ya untuk memamerkan sesuatu ya, dengan adanya kemudahan-kemudahan akses video seperti sekarang ini. Apapun bisa dilihat orang dengan mudahnya. Teman setan yang selanjutnya atau yang ketujuhnya adalah mereka yang suka memakan harta anak yatim. Harta anak yatim yang seharusnya menjadi amanah, justru misalkan ya dimakan dengan cara yang tidak hak, itu juga akan menjadi teman setan kelak. Yang seharusnya anak yatim itu dipelihara, mendapatkan didikan, mendapatkan perlindungan, malah sebaliknya misalkan kekayaannya malah dimakan dengan cara yang tidak sah, atau bahkan dijadikan alat. Ya misalkan seperti ini, ya mereka pura-pura, ya istilahnya ya pura-pura lah, bisa disebut pura-pura, misalkan yang mengumpulkan anak yatim tapi hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan, untuk mendapatkan ya belas kasihan dari orang lain. Ya dengan kata lain itu dijadikan alat, bukan ikhlas lillah ingin menolong, ingin menjaga anak yatim, tapi justru mencari keuntungan dari anak yatim tersebut. Hal itu nauzubillah jangan sampai terjadi ya. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang menjadi penyantun anak yatim, bukan malah sebaliknya memakan hak anak yatim atau menjadikan anak yatim sebagai alat untuk mencari keuntungan. Nauzubillah, semoga kita semua terhindar dari hal tersebut. Karena ketika hal tersebut terjadi, maka itu termasuk dari golongan syaitan ya, atau golongan orang-orang yang akan menjadi teman setan kelak di neraka. Nauzubillah, jangan sampai kita semua terjadi ya. Teman setan selanjutnya atau golongan manusia yang akan menjadi teman setan selanjutnya atau yang kedelapannya adalah orang yang meremehkan sholat, menganggap enteng sholat, tidak menganggap itu adalah sebuah kewajiban yang utama. Padahal sholat itu sendiri adalah sebagai kewajiban yang paling utama, bahkan menjadi tolak ukur, menjadi barometer dari setiap amal. Ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa sholat itu adalah sesuatu yang paling pertama akan ditanyakan. Ketika lulus sholatnya, maka akan lulus juga sebagian amalnya. Nah ketika rusak sholatnya, maka sholatnya yang lainnya pun akan rusak. Artinya ya akan bermasalah ketika sholatnya. Makanya sholat tersebut yang harus kita jaga. Dan ketika kita termasuk orang-orang yang menganggap enteng sholat, okelah kita sedekah, okelah kita berpuasa, okelah kita naik haji, tapi sholatnya ya dianggap enteng, bahkan bolong-bolong, ya itu jadi masalah. Nah orang yang termasuk golongan tersebut atau menganggap enteng urusan sholat, maka itu adalah menjadi teman setan. Jadi yuk kita sama-sama tingkatkan sholat, pertahankan sholat, dan juga tingkatkan sholat kita menjadi sholat yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa, yang tadinya sholatnya tidak khusyuk menjadi khusyuk. Karena memang sholat itu adalah menjadi sesuatu yang menjadi patokan, sesuatu yang menjadi tolak ukur
amal yang paling utama di dalam Islam. Nah, ketika kita tidak melakukan sholat atau menganggap enteng sholat itu sendiri, maka itu termasuk dari teman-teman setan. Nauzubillah ya. Bahkan kita harus dengan sekuat tenaga menjaga sholat, bahkan ketika masih ingatan masih ada di dalam diri kita, walaupun kita sakit, tidak bisa kita meninggalkan sholat. Jadi sholat itu harus dilaksanakan ketika pikiran, ketika ya otak kita masih bisa berfungsi. Nah, dengan apapun alasan, jangan sampai kita ketika di jalan, ketika sibuk, ya kita lantas tinggalkan begitu saja. Tidak ada alasan sholat karena sibuk bisa ditinggalkan. Nah, ketika kita menganggap enteng sholat itu seolah-olah sesuatu yang jadi nomor 2, bukan hal yang penting, bahkan berani mengakhir-ngahirkan karena kesibukan, bahkan sampai meninggalkan, itu jadi masalah. Dan itulah yang akan menjadi teman setan. Nauzubillah, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga sholat dan termasuk orang-orang yang bisa khusyuk di dalam sholat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman setan yang ke-9-nya yaitu orang yang enggan mengeluarkan zakat. Orang yang berharta, orang yang punya kekayaan, zakatnya sudah nisab, sudah sampai batasnya, tapi enggan mengeluarkan zakat. Merasa bahwa itu adalah harta miliknya yang tidak ada hak fakir miskin di dalamnya. Maka orang tersebut adalah termasuk orang-orang yang akan menjadi teman setan kelak di neraka. Naudzubillah, seberapapun besarnya kekayaan kita, jangan ragu untuk mengeluarkan zakat. Insya Allah dengan kita mengeluarkan zakat, harta kita menjadi bersih, harta kita menjadi berkah, dan usaha kita pun akan semakin lancar. Jangan merasa bahwa dengan mengeluarkan zakat harta kita akan berkurang. Insya Allah justru akan bertambah dan bertambah terus. Bahkan lengkapi dengan sedekah. Kalau zakat wajib sesudah sampai nisabnya atau sudah sampai batasnya, sudah sampai batasan-batasan yang ditentukan, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Ketika belum nyampe, kita sunat bersedekah. Nah, ketika kita sudah punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat, lantas kita tidak mau mengeluarkan zakat, maka itu termasuk orang-orang yang akan mendapatkan gelar atau akan mendapatkan kita sebagai teman setan. Artinya ya bakal dimasukkan ke neraka, menemani setan yang jelas tempatnya sudah jelas, yaitu neraka. Nauzubillah, semoga kita semua tidak termasuk orang-orang yang berani meninggalkan zakat ketika kita sudah nisab atau sudah sampai batas waktunya untuk mengeluarkan zakat. Karena memang zakat itu ada batasan-batasannya. Sahabat teman setan yang ke-10-nya atau golongan manusia yang akan menjadi teman setan yang ke-10-nya adalah orang yang tulul amal. Artinya orang yang panjang angan-angannya, merasa hidup mau lama, merasa hidup tidak akan meninggal, ya akhirnya mengakhir-akhirkan amalan. Ya nanti aja tobat, misalkan kalau sudah tua. Emang kita yakin bahwa kehidupan kita akan sampai tua? Tidak ada yang tahu ya, yang namanya usia itu ya mungkin saja ya besok lusa kita dijemput. Banyak terjadi hal yang demikian. Ada orang yang sakit malah sudah parah, malah yang meninggal orang yang mengurusnya yang masih sehat, muda belia. Itulah rahasia masalah usia. Jadi jangan sampai kita panjang angan-angan merasa diri akan panjang usia, tapi segeralah dalam beramal. Memang ada penjelasan bahwa untuk urusan dunia seolah-olah kita mau hidup lama atau selamanya. Tetapi ketika urusannya sudah urusan akhirat, maka seolah-olah kita mau mati besok. Beramallah untuk duniamu seolah-olah kita mau hidup selamanya. Dan beramal untuk akhiratmu seakan-akan kita mau mati besok. Itulah 10 golongan manusia yang akan menjadi teman setan. Semoga kita tidak termasuk dari manapun, dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Semoga kita semua terhindar dan tidak termasuk golongan-golongan teman-teman setan. Karena ketika kita menjadi teman setan atau salah satu dari yang disebutkan tadi, artinya tempat kita adalah neraka. Nauzubillah.
Baik teman-teman, itulah obrolan santai kita kali ini ya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. 10 golongan manusia yang akan menjadi teman setan. Semoga bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil manfaatnya, dan kita mampu menghindari. Sehingga kita tahu bahwa ini adalah termasuk golongan teman setan dan kita menjaga diri, membentengi diri agar kita tidak termasuk di dalamnya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga bantu share. Dan mohon maaf atas segala kesalahan karena memang saya bukanlah seorang ahli, bukan ustadz, bukan kiai. Saya hanya manusia biasa yang kebetulan punya keinginan ingin memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Mengimbangi yang justru memanfaatkan YouTube untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan bisa menjerumuskan. Semoga kehadiran channel ini bisa memberikan manfaat untuk sesama, walaupun isinya ya sangat sederhana sekali. Baik teman-teman, sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.